serta salam mari kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Bapak Ibu, waktu berjalan begitu cepat. Perasaan baru kemarin saya ya kita ikutan nangis jadinya Pak Haji. Ayo tahan, minum dulu Pak Haji, minum. Bapak Ibu, laki-laki jarang nangis. Kalau laki-laki nangis berarti tulus cintanya. Iya. Ayo Pak Haji, semangat Pak Haji. Perasaan saya baru kemarin di sini, canda, tawa, serta banyak hal yang tercatat dalam benak hati saya. Terutama saya merasa banyak berdosa pada bapak-bapak, ibu-ibu di sini karena saya termasuk guru yang paling usil di sekolah ini. Dan untuk itu pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ikhlaskan. Ya, bukan perpisahan, tetapi ini hanya sekedar beda tugas. Bapak Ibu mungkin sehari-hari akan tetap bertugas di sini, saya juga sama, masih tetap bertugas. Bukan akhir buat kita melakukan perjuangan. Bahkan pada kesempatan kemarin saya dikagetkan. Ada orang yang datang ke rumah dari sebuah yayasan menawarkan saya untuk jadi kepala sekolah di sebuah SMK. Saya tidak tahu apa-apa. Bahkan ketika saya ngobrol di ruang Papua juga ngepel, segera ditunggu. Tapi saya belum bisa memberikan jawaban. Saya ingin benar-benar tenang dan tidak mau dilibatkan dengan urusan-urusan hal yang apalagi dengan kaitannya masalah-masalah IT. Saya terus terang menyerah karena itu bukan dunia saya. Ya, ini saya dulu zaman jadul, termasuk Pak Haji Didin. Bahkan saya mohon maaf kepada anak-anak saya yang sekarang bertugas di sini, mungkin pernah direpotkan ketika saya sering minta bantuan, tapi mereka dengan ikhlasnya membantu saya, membantu Pak Haji Didin. Ya, semua anak-anak Bapak yang tulus membantu Bapak ucapkan terima kasih. Teruskan perjuanganmu. Ya, bukan akhir semua perjuangan yang setelah Bapak tinggalkan, tetap Bapak akan memantau dimanapun Bapak berada, ingin tahu sepak terjang kalian semua. Dan yakin Sacila akan lebih maju dibandingkan dengan dulu saya 29 tahun ke belakang, ketika siswanya pun hanya beberapa gelintir. Bahkan PPDB pun guru harus kerja keras datang ke rumah-rumah penduduk, mendatangi orang tua untuk merayu, melobi agar sekolah di SMA Desa Cilamaya. Itu pun hanya dapat 2 kelas Pak. 2 kelas pun minim, paling rata-rata 30 siswa. Itu tahun 94 saya datang ke sini. Kemudian dari tahun ke tahun bertambah dapat 3 kelas. Pas akhir semester pertama mereka pada pindah. Ternyata SMA Cilamaya ini hanya sebagai batu loncatan bagi mereka yang ingin sekolah di negeri, hanya mencari formalitas awal saja. Akhirnya kita kekurangan siswa lagi. Jadi betapa sulitnya zaman dulu, bagaimana Sacila sangat sulit untuk mendapatkan anak didik dengan berbagai macam kendala. Ya, di antaranya karena transportasi belum ada, sehingga memilih sekolah-sekolah yang lebih enak dijangkau, walaupun itu jauh seperti Jatisari, bahkan ke SMA-SMA yang di kota. Sacila belum ada apa-apanya tahun 94, tidak dipandang sebelah mata oleh penduduk setempat. Bahkan ironis sekali, ketika tetangga sekolah nyekolahkan anaknya ke SMA Jatisari, ke SMA yang ada di kota-kota dan lain sebagainya. Nah, sekarang
dapat Bapak Ibu rasakan. Dulu mungkin kita kekurangan siswa, sekarang udah beberapa tahun akhir sekarang kita bahkan membuang siswa. Di situ kita bisa mengevaluasi betapa Sacila itu sudah menjadi ya kepercayaan masyarakat Cilamaya. Maka dari itu saya titip kepada anak-anak muda, terutama ya anak-anak Bapak ya, sekarang udah dipercaya oleh Bapak Kepala Sekolah menjadi ya staf, bahkan ada yang menjadi ya Bapak dan sebagainya. Bapak bangga terus terang. Bapak bangga ketika kalian diraih oleh pemimpin, Bapak salut. Berarti Bapak tidak pernah gagal mendidik kalian semua. Akan Bapak tetap menjadi apa ya, ingatan yang paling mendasar. Ketika ada anak, pasti orang tuanya akan bangga ketika melihat anaknya berhasil. Bapak tidak akan meminta, Bapak tidak akan iri. Bahkan satu kebanggaan karena keberhasilan pernah mendidik kalian sebagai siswa yang baik. Nah, untuk itu ke depannya Sacila tetap harus bisa konsisten, ya, harus dipertahankan, kalau bisa lebih maju, karena kepercayaan masyarakat Cilamaya udah benar-benar kepada Sacila ini dan menjadi apa ya, sorotan utama. Nah, selanjutnya itu ya saya maaf apabila obrolan saya agak-agak ini ya, artinya untuk menghilangkan kesan gimana gitu ya, supaya tidak terlalu terbawa ilusi. Apa aja yang dapat saya sampaikan ya, mohon maaf apabila tidak kurang begitu berurutan. Selanjutnya saya sangat terharu dengan ucapan pesekolah tadi, bahwa bukan melepas yang sebenarnya, artinya hanya berhenti tugas, berhenti melakukan kegiatan aktivitas setiap sehari-hari kita selalu bersama di sekolah ini, di kantor ini. Nah, mungkin sekarang hanya pisah tugas saja. Sama Bapak Ibu, saya juga berjuang untuk keluarga di rumah, bahkan tak kenal lelah, malam pun kurang tidur. Artinya, nah itu suatu perjuangan. Semua belum berakhir. Ya, sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Cilamaya sangat terima kasih ya atas segalanya, atas perhatiannya. Saya tidak butuh kemewahan, Pak. Dengan ada acara seperti ini, dengan menyempatkan waktu sehingga untuk mengorbankan waktu dan tenaganya, saya berucap terima kasih banyak. Terus saya kenapa menolak untuk dirayakan bersama siswa? Saya tidak mau meneteskan air mata di depan anak-anak. Lebih baik saya meneteskan air mata di depan Bapak Ibu guru, karena setiap hari kita bersama-sama. Wajar apabila ya saya terilusi dan tersensasi serta terobsesi yang melihat ruangan ini seolah menjadi sakai kita setiap hari ya. Nah, kemudian hal-hal lain mengenai sepak terjang saya, kurang lebih saya 26 tahun menjadi wakil kepala sekolah di sekolah ini, hanya kosong 4 tahun selama 29 tahun menjadi wakil kepala sekolah. Jadi tahu persis bagaimana dulu pembangunan SMA Negeri 1 Cilamaya ya. Dan saya tidak pernah pamrih, selalu bekerja sama dengan siapapun dan tidak pernah neko-neko dan segala macamnya. Apapun, ketika ada suatu hal yang bisa saya nikmati bersama-sama, dan ketika saya bisa memberi, saya berikan. Makanya saya dengan Caraka, dengan siapapun saya selalu bekerja sama. Tidak pernah ada hal-hal lain yang menjadi apa ya, batasan. Makanya saya selalu bekerja, apapun itu pekerjaannya, baik kerja keras dan sebagainya, sehingga nyaman-nyaman.